Selamat pagi teman-teman. Ya, salam sehat. Kita berjumpa lagi. Nah, hari ini saya mau ajak kita untuk menjawab satu pertanyaan yang paling sering ya ditanyakan oleh pasien-pasien, terutama pasien-pasien lansia terkait dengan hipertensi atau darah tinggi. Jadi, salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyakan oleh pasien yang terdiagnosis darah tinggi, baru terdiagnosis, ataupun yang sudah dalam pengobatan, itu begini. Apakah obat ini harus diminum seumur hidup? Berapa lama harus minum obat darah tinggi? Apakah menimbulkan kecanduan atau tidak? Nah, untuk menjawab itu saya ajak teman-teman untuk kita sama-sama memahami dulu prinsip dari pengobatan hipertensi atau darah tinggi. Nah, untuk bisa tahu prinsipnya maka kita harus lihat dulu penyebab dari darah tinggi atau tensi yang kemudian tinggi itu. Nah, darah tinggi sendiri itu penyebabnya multifaktorial atau banyak yang bisa menyebabkan darah tinggi, dan itu bukan satu penyebab tunggal gitu ya. Kalau kita bicara misalnya orang yang menderita sakit TBC, maka itu sangat clear bahwa penyebabnya adalah bakteri Mycobacterium tuberculi atau TB ya, kuman TBC itu. Dan itu pasti. Kalau orang sakit TBC harus ada kuman itu. Sehingga karena penyebabnya itu satu dan jelas, berarti obatnya ya obat anti TB atau antibiotik untuk mematikan kuman TBC. Itu gampang, clear gitu. Kalau orang sakit misalnya sakit malaria, ya Plasmodium malaria, itu jelas ada penyebabnya di situ. Kita akan kasih dia obat anti malaria untuk mematikan si Plasmodium itu. Jadi pada kasus-kasus penyakit yang mana penyebabnya itu clear, jelas, itu biasanya pengobatannya gampang. Nah, berbeda dengan darah tinggi. Kalau darah tinggi ini persoalannya adalah dia penyebabnya itu banyak, dan penyebab-penyebab ini akan saling bukan bekerja sama juga ya, saling berkontribusi terhadap timbulnya darah tinggi. Maksudnya gimana dong? Misalnya gini, salah satu faktor risiko ya itu usia. Seiring bertambahnya usia, orang akan mengalami peningkatan risiko menjadi darah tinggi. Jadi orang usia 50 tahun walaupun tidak pasti, tapi risiko darah tingginya menjadi naik. Kalau ada keluarga yang punya riwayat darah tinggi, itu bisa meningkatkan. Pola diet misalnya, berat badan berlebih, suka makan garam, dan lain-lain, itu bisa menyebabkan darah tinggi. Makanya semua itu disebut faktor risiko. Bukan penyebab tunggal, tapi hal-hal ini akan berkontribusi terhadap terjadinya darah tinggi. Nah, karena lalu ya sebenarnya yang pastinya penyebabnya yang mana? Nah, yang pastinya penyebabnya sendiri tidak bisa dipastikan, atau dalam ilmu kedokteran itu disebut idiopatik atau tidak diketahui. Nah, karena itu kita hanya tahu faktor risikonya. Makanya penanganan darah tinggi yang pertama, ya orang baru darah tinggi misalnya tensi normal 120/80, teman-teman atau bapak mama datang masih 130, baru pertama kali tahu, biasanya belum dikasih obat ya kan. Kita biasanya mencoba untuk menangani faktor risiko dengan satu, kurangi makan garam misalnya, karena tadi ada risiko kalau makan garam. Lalu yang kedua, aktivitas fisiknya atau olahraganya mungkin harus mulai rutin, karena itu lifestyle yang bisa menurunkan tensi. Nah, nanti kalau ternyata tetap tidak turun, ya sudah, kita bantu dengan obat. Jadi obat darah tinggi, nah ini kuncinya di sini teman-teman. Obat darah tinggi itu tidak diberikan untuk mengobati atau menyembuhkan, bukan mengobati ya. Tidak diberikan untuk menyembuhkan darah tinggi. Kenapa? Karena ya tadi saya bilang, darah tinggi itu adalah akibat dari banyaknya faktor risiko tadi. Tidak tahu penyebab pastinya apa. Kalau TBC tadi jelas obatnya untuk mematikan kuman, tapi darah tinggi karena tadi misalnya karena usia. Tidak mungkin kita menghentikan usia. Walaupun orang bisa awet muda dengan skincare-nya, tampak glowing dan lain-lain, tapi usianya tidak bisa dihentikan. Sehingga tidak bisa kita menstop atau menghilangkan, mengeliminasi penyebab darah tinggi. Sehingga tujuan pemberian obat darah tinggi itu adalah untuk mengontrol tekanan darah, bukan untuk menyembuhkan kondisi darah tinggi. Nah, ini yang harus menjadi clear buat mama-mama atau bapak-bapak atau teman-teman, karena sekarang banyak usia muda juga darah tinggi, bahwa tujuannya memang bukan untuk menyembuhkan. Sehingga menjadi jelas pertanyaan ketika orang tanya sampai kapan minum,
Ya namanya untuk mengontrol ya memang biasanya jangka panjang atau bahkan bisa seumur hidup gitu, karena tujuannya untuk mengontrol. Nah terus ngapain sih dok harus dikontrol, orang saya juga nggak rasa apa-apa? Nah ini pertanyaan yang bagus, karena kenapa kita harus kontrol tensi kita? Karena darah tinggi itu walaupun seringkali tidak menimbulkan gejala ya, hampir 80-90% tidak ada gejalanya, tetapi dia bisa meningkatkan risiko penyakit-penyakit yang mematikan. Mungkin teman-teman paling sering dengar adanya sakit jantung atau serangan jantung atau stroke, atau juga mungkin gangguan pada ginjal, gagal ginjal. Itu salah satu penyebab paling seringnya adalah tensi tinggi yang tidak terkontrol, tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol. Nah inilah tujuan pemberian obat antihipertensi atau obat darah tinggi, supaya mengontrol tekanan darah tinggi sehingga tidak sampai menyebabkan stroke, tidak sampai menyebabkan serangan jantung. Kenapa? Karena kalau seandainya sudah sampai stroke, baru kemudian kita kasih obat darah tinggi, mungkin tensinya terkontrol, tapi akibat stroke-nya tidak akan hilang. Kalau dia sudah terlanjur lumpuh, maka lumpuhnya mungkin tidak akan hilang. Kalau dia mengalami gangguan bicara karena stroke, omongnya jadi tidak jelas, maka mungkin tensinya terkontrol setelah itu, tapi akibatnya dari stroke-nya, yaitu bicara tidak jelasnya, itu menjadi tidak hilang. Ya, kalau dia jantung lebih parah lagi, bisa saja dia tidak terselamatkan. Dia mungkin tidak sempat lagi kita berikan obat darah tinggi karena dia sudah harus berpulang. Ya. Nah, sehingga itulah pentingnya kenapa kita selalu menganjurkan pasien, ayo kontrol yang rutin, minum obat yang rutin. Bukan supaya mau sembuhkan darah tinggi, karena kami jujur, dokter itu harus jujur. Darah tinggi kami sampai sekarang tidak bisa sembuhkan, tapi kita bisa kontrol tensinya supaya tidak menyebabkan komplikasi yang berat. Sama juga dengan obat gula darah dan obat-obat penyakit kronis lainnya. Tujuannya adalah untuk mengontrol supaya tidak terjadi komplikasi yang berat. Gitu ya. Karena ya memang di satu sisi pun penyakit-penyakit yang seperti ini nih seringkali tidak kasih peringatan ya. Dok, saya kan tensinya normal, tidak ada sakit leher, tidak tegang dan lain-lain, tidak sakit kepala. Nah, memang orang darah tinggi tidak harus selalu sakit leher atau sakit kepala. Bahkan kebanyakan tidak pernah mengalami itu. Kalau mama-mama, bapak-bapak mengalami sakit kepala, sakit leher saat darah tinggi, ya itu syukur, itu alarm, pengingat bahwa sedang sakit. Tapi kebanyakan pasien tidak pernah ada keluhan, normal-normal saja hidupnya, hanya tensinya saja tinggi, sekali kena langsung stroke, sekali kena langsung jantung, dan kesempatannya untuk berobat menjadi hilang. Gitu. Jadi saya harap ini bisa menjawab pertanyaan teman-teman, kenapa, sampai kapan saya harus minum obat darah tinggi, dan kenapa minumnya itu jangka panjang. Inilah kuncinya dan harus dipahami bersama, supaya jangan menjadi kecewa karena merasa saya dijanjikan sembuh oleh dokter minum obat tapi tidak sembuh-sembuh. Ingat, obat darah tinggi untuk mengontrol tensi, bukan untuk menyembuhkan. Oke, salam sehat untuk semua, tetap stay healthy dan jaga kesehatan.